apa? Waro itu menjaga diri dari terjerumus kepada yang haram, meninggalkan yang boleh karena takut terjerumus kepada yang haram, itu namanya waro. Ada hal yang hukumnya boleh, tapi dia tidak terlalu banyak menikmatinya karena takut terjerumus kepada yang haram, itu namanya waro. Orang itu makan kan boleh, tapi kekenyangan yang tidak boleh, haram kan kekenyangan. Kalau kenyang nggak apa-apa, dia berhenti tidak meneruskan makan, padahal kan boleh, karena takut terjerumus kepada yang haram, makanya menghindar, itu namanya waro. Jadi menjaga diri dari melakukan yang boleh karena takut terjerumus kepada yang haram, itu namanya waro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahait tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala asyraf sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal ardha binuri syamsika. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya mataharimu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ngertikanlah kami semua dan seluruh anak istri kami, seluruh keturunan kami, dan seluruh kerabat dan sahabat kami ngerti tentang ilmu agamamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah hati kami hati yang selalu khusyuk. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang kau kabulkan. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungi semua umat Nabi Muhammad SAW dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Na'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pengajian kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib, halaman 12, faslun fil haya, faslun fil waro. Pasal menerangkan tentang malu dan waro. Tapi sebelumnya kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Biniati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami aba ikhwan minal anbiya wal mursalin jami ali kullin wa sahabah wa qarabah wa tabin wa tabit tabin wa min lisanil midin jamil malaikatil muqarrabin wa jami hamalatil arsi
wa jami' ru'asail malaikatil arba'a radhiyallahu anhum salatu wassalamu ajma'in jami'atil arba'atil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wasyuhada wassolihin wasadati sufiya wa muqallidin fiddin wa jamil fuqaha wal muhaddisin jami'ul ilmi ajma'in wa jami'i aulia wal ulama al madhkur asma'um fi hadzal kitab ana khususan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Ali bin Abi Thalib jami masyayikhina wa jami aulia itis Sunan Gresik Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kudus Sunan Kalijogo Sunan Muria Sulim wa furi mazwajim durati minimati majma'in ya Sulaiman kuman wa mahali kabutarin wa nasamnatim ya baru dalam nabi al-awdi min Nabi Ibrahim Abdul Jalil bin Fadil kaya Nur Hasan bin Ahmad Khalinawi Suraj Milati wa Tinawi kaya Sa'dua Nawi kaya Hasan Muhammad Al-Bakir kaya Bil Alim Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Amanawi Sa'dua kaya Bawsaya Sirah Amafa Nur Hasan Bimar bin Afim bin Alim Nasim bin Yahya Imam Al-Mahdi Muntadhar Sulihim wa furi mazwajim durati min majma'in wa jami walidaina nama kedua orang tua kita kirimkan sebutkan namanya Suli mawfuri mazwajim majma'in jami'i arba'ina wa umatina wa syaikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina istiqaina wa qarabatina wa ikhwan bidin wa alina wa damina mati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi la magharibi al ahya'i min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum wa iskunihumul jannah wa yu'li darajatin fil jannah itu alaina fa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim karamatim fitin wa dunia wal akhirah syai'ulilana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya maknai bahasa Jawa dulu. Faslun fil haya'i in dalam nerangaken isin. Kala ngendika sinten Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ya Ali ya Ali ad-dinu utawi agama kulhu iya sakabehane din fil haya iku tetep ing dalam isin wa huwa utawi haya ayah wata iku yen to ngreksa sapa wong arroksa ing sira wa malan anggota hawa kang mengku apa roksu wal batna lan ing weteng wa malan anggota wa'a kang madai apa baten. Faslun utai iki fasal fil waro dalam nerangaken waro ngreksa jiwa raga. Kala ngendika sinten Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ya aliyu la ora ana dina apa agama iku maujud liman kaduwe wong la kang ora ana khasyata apa wedi iku maujud lau kaduwe man walalan ora ana akal apa akal iku maujud liman kaduwe wong la kang ora ana ismata apa pangreksa iku maujud lau kaduwe man walalan ora ana iman apa iman iku maujud liman kaduwe wong la kang ora ana waro'a apa warok iku maujud lau kaduwe man walalan ora ana ibadata apa ibadah iku maujud liman kaduwe wong la kang ora ana ilma apa ilmu iku maujud lau kaduwe man walalan ora ana muru'ata apa jatmiku iku maujud liman kaduwe wong la kang ora ana sedekah apa sedekah iku maujud lau kaduwe man walalan ora ana amanah apa keamanan iku maujud liman kaduwe wong la kang ora ana sirra apa rahasia iku maujud lau kaduwe man walalan ora ana taubat apa tobat iku maujud liman kaduwe wong la kang ora ana taufik apa taufik iku maujud lau kaduwe man walalan ora ana sakhoa apa loman iku maujud liman kaduwe wong la kang ora ana haya apa isin iku maujud lau kaduwe man ya ali wa ali man utai sapane wong lam yakun iku lamun ora ana sapa man warian iku wong kang waro anil maasi saking pira-pira maksiat babat nul ardi maka utawi wetenge bumi khairun iku luwih bagus lau kaduwe man min tenimbang zahriha jabone ardi ya anau karon satu ini man la iku ora ana iman apa iman iku maujud fi qalbi ing dalam atine man ya ali wa ali aslul waro iku utawi pokoke waro tarkul haram iku ninggalaken perkara kang haram wa malan perkara haram kang ngaramaken Allah sapa Allah waro sul karam utawi pokoke
kemuliaan fitar kil ma'asi ku tetep dalam meninggal pira-pira maksiat. Ya Ali inna rajula satune wong lanang laya beluhu iku yaktine tumeka tutuk sapa rajul bil huluki sebab budi pekerti al hasani kang bagus darajata imi ing derajate wong kang poso al qaimi kang nglakoni ibadah tengah wengi al mughazi kang melu perang fisabilillah dalam belo agamane Allah. Sekian yang saya akan jelaskan. Ini pembahasan tentang pasal yang menerangkan tentang haya. Haya itu artinya malu, bukan haya gading ya. Maya kalau haya itu malu. Tempatnya malu itu bukan di mulut, bukan di mata, bukan di telinga, tapi tempatnya Allah letakkan di dalam kolbu, hati kita. Yang mempunyai rasa malu cuma hati. Malu bukan hanya kepada makhluk Allah, tapi malu kepada Allah terutama. Makanya Kiai Hasani Nawawi Sidokiri itu orang sampai ke Mekah, ke Madinah, bisa haji, bisa umroh, itu gampang. Yang penting ada uang dan daftar. Tapi yang susah itu malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, sungkan kepada Allah, sungkan kepada Rasulullah, itu yang susah. Ketika hati kita punya rasa segan, rasa malu, rasa sungkan kepada Allah. Karena malu itu pusat daripada orang itu jadi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Makanya Sayyidina Ali dipeseni sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ad-dinu kulluhu fil haya. Semua yang diajarkan dalam agama Islam itu pusatnya ada di rasa malunya hati. Oleh karena itu yang dimaksud malu adalah yahfadur ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Yang dimaksud malu adalah orang yang bisa menjaga kepala dan isinya kepala, bisa menjaga perut dan yang diwadai oleh perut. Isinya kepala apa saja? Ya otak, ya telinga, mata, hidung, lidah, mulut. Ini isinya kepala. Kalau bisa menjaga anggota-anggota yang dikandung oleh kepala ini, maka orang itu yang jelas akan jadi orang yang soleh dan takwa zahir batinnya. Jaga maksudnya jaga itu ya jaga dari maksiat kepada Allah. Bisa menjaga perut dan semua anggota yang dikandung oleh perut. Apa saja, yaitu hati. Hati kan tempatnya di perut. Di perut. Di lambung bagian atas, di dada sebelah kiri. Itu hati. Yang mempunyai iman itu hati. Yang mempunyai rasa malu itu juga hati. Perut dijaga dari mengkonsumsi makanan yang diharamkan atau makanan yang syubhat. Karena maksiatnya perut itu lebih sangat bahaya dari maksiat-maksiat yang selain perut. Karena makanan haram masuk ke dalam perut akan ikut aliran darah. Akan menjadi darahnya orang yang makan dan akan jadi dagingnya orang yang makan. Nyebar mulai ujung rambut sampai kaki. Keliling kemana-mana. Kalau mata yang maksiat ya tempatnya di mata kan. Tapi kalau perut yang maksiat ya keliling kemana-mana makanan haram itu. Makanya disuruh jaga. Kepala yang dikandung oleh kepala, perut dan yang dikandung oleh perut. Orang yang bisa menjaga kepala, orang yang bisa menjaga perut dari maksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang mempunyai rasa malu. Di sini kan kita sering malu kepada makhluk kan sering. Ya dilatih. Kalau tidak dilatih ya tidak bisa. Dulu ada mas saya itu. Mas saya perokok. Masih par saya. Suatu saat ada Yai Nawawi Abdul Jalil amahullah. Mas saya itu tidak ngerokok. Terus Yai Nawawi tanya gini. Kamu ngerokok ya? Masa supir tidak ngerokok? Gitu. Ditanya sama Kiai. Iya Kiai, saya ngerokok. Kenapa sekarang tidak ngerokok? Karena malu ke saya. Saya ini makhluk ciptaan Allah, katanya Yai Nawawi. Sungkan itu sungkan kepada Allah, jangan sungkan kepada makhluknya. Kalau kamu sungkan kepada saya, berarti seolah-olah saya ini Tuhan kamu. Kalau memang kamu ngerokok, silakan ngerokok. Jangan tidak merokok gara-gara saya. Itu sampai Yai Nawawi ngajari ilmu haya seperti itu.
diajari, dibimbing agar hatinya selalu ditaklukkan, dihubungkan dengan Allah, bukan kepada makhluk. Kayak dalam urusan ibadah, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan ihsan. Ihsan ini dikandung oleh haya, rasa malunya hati. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Kalau kamu sholat, seolah-olah dirimu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa lihat Allah, maka pasti Allah lihat kamu. Maksudnya apa? Setiap kita sholat, merasalah di dalam hati, merasa dilihat oleh Allah. Intinya gitu. Itu namanya ihsan. Ihsan itu berarti punya haya, rasa malu dalam hati. Jadi jangan sampai mulai takbiratul ihram sampai salam tidak ingat sama sekali. Makanya Imam Ghazali di sini dikutip juga makalah beliau, orang sholat itu 100% mulai takbir sampai salam 100% ingat Allah itu tidak akan bisa. Karena apa? Manusia Allah kasih nafsu. Manusia juga Allah kasih setan pengganggu. Hati yang mau 100% ingat Allah totalitas tidak mungkin bisa. Siapa saja meskipun para wali. Tapi setidaknya katanya Imam Ghazali, setidaknya jangan sampai lupa 100%. Nah, di doa Maulid Diba itu juga diajari biar kita mempunyai haya, rasa malu. Allah marzukna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, berilah aku rizki bisa sering ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap tahun. Wala taj'alna minal ghafilin angka wala anhu qadrasina. Jangan kau jadikan aku orang yang ghafalah, orang yang hatinya lalai, hatinya lupa kepadamu ya Allah, dan lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Qadrasina, yang benar qadrasina, setiap detiknya. Jangan kau bikin hatiku lupa kepadamu, lupa kepada nabimu setiap detiknya. Biar minta disetir oleh Allah, di hatinya diarahkan selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Kanjeng Nabi. Setiap kita tahiyat selalu Allah ingatkan salam kepada Kanjeng Nabi setiap sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini assalamualaikum, mulut, perasaan, pikiran fokus kepada satu titik. Siapa manusia yang disalami, siapa manusia yang didoakan selamat, didoakan rahmat, didoakan barokah. Dia tidak lain yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kita sholat selalu diingatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan hanya kepada Allah. Diajari seperti itu biar semua umat ini, semua umat Islam di seantero dunia, meskipun yang tidak pernah tahu wajah Nabi, biar sesering mungkin ingat nabinya. Setiap sholat kalau selalu menghadirkan mukhotob, orang yang diomongi. Soal Nabi setiap sholat kita ya pasti hadir di depan kita, karena sigotnya pakai dhamir mukhotob. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, keselamatan untukmu dan rahmat Allah untukmu, barokahnya Allah untukmu wahai Nabi. Masa bilang kamu orangnya di Madinah? Namanya mukhotob kamu berarti orangnya dekat. Sama kayak saya ngobrol dengan sampean. Saya bilang sampean berarti orangnya ada di depan saya, di sekitar saya, bukan di rumahnya. Kayak gitu. Kalau sering kita setiap sholat sebelum salam ingat kepada Kanjeng Nabi, suatu saat akan sering mimpi ketemu Nabi. Ketika sering mimpi ketemu Nabi, apa saja itu nisbat kepada Kanjeng Nabi dan Allah. Selalu malu kepada Nabi, merasa dilihat Nabi. Saya maksiat karena malu, takut mengecewakan hati Nabi. Saya maksiat karena malu dilihat Allah. Saya ibadah dilihat Allah. Saya baca sholat pasti dilihat oleh Kanjeng Nabi. Itu namanya haya. Kalau sudah di dalam hatinya penuh dengan rasa malu, maka hidupnya akan terarah. Jangan sampai 100% atau 24 jam kita tidak ingat Allah, tidak ingat Kanjeng Nabi sama sekali. Nah, di situ Allah ajari supaya ingat meskipun tidak 100%. Karena susah kalau setiap detiknya ingat. Tanpa daya dan kekuatan Allah kita tidak mungkin bisa jadi orang yang selalu ingat Allah dan selalu ingat
pada Kanjeng Nabi. Makanya banyak doa yang diajari Kanjeng Nabi, diajarkan oleh ulama kita. Doa supaya selalu ingat Allah, selalu malu kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa ini sunat dibaca fi duburi kulli sholat. Ulama khilaf, kata-kata duburi kulli sholat ada yang bilang sesudah salam, sesudah sholat, ada yang bilang sebelum salam. Karena bahasanya duburo, belakangnya sholat, bukan ba'da sholat, bukan qabla sholat. Nah, doa ini sunat dibaca, ya yang enak ikut dua-duanya. Sunat dibaca sebelum salam dan sesudah salam. Jangan sampai sesudah sholat fardu lupa doa Allahumma a'inna. Kalau jadi imam a'inna, kalau sholat sendiri Allahumma a'inni, Allahumma a'inna. Ya Allah tolonglah kami, saya imam, kami seluruh makmum, kami seluruh umat Nabi Muhammad SAW seluruh dunia. Kami orang beriman, orang Islam dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Nah, dhamirnya nah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah aku agar hatiku selalu zikir kepadamu ya Allah, agar mulutku selalu menyebut namamu, agar hatiku selalu ingat namamu. Zikir itu ada yang makna ingat, ada yang makna nyebut. Kalau yang maknanya ingat berarti zikir maknanya iling. Kalau zikir yang pakai mulut itu berarti ya nyebut, maknanya zikir. Zikir itu ada dua makna. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi. Wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Kita setiap dalam keadaan apapun suruh ingat Allah kan. Waktu berdiri, duduk, berbaring. Ini di Al-Quran termasuk orang yang ulil albab, orang yang mempunyai mata hati yang tajam, orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selalu ingat di sepanjang mas. Pokok semuanya nisbat kayak gitu. Kayak contoh ya, apa saja dikasih musibah itu dinisbatkan kepada Allah. Dikasih kenikmatan nisbatnya ke Allah. Kayak mau makan saja ya ingat kepada Allah. Sebelum makan sadar, siapa yang ngasih rizki nasi saya ini? Siapa yang mengenyangkan perut saya? Jadi makannya jadi ibadah. Karena penuh dengan zikir. Makanya makan nasi sunat baca sholawat. Biar selalu ingat Kanjeng Nabi. Biar nur Nabi Muhammad SAW jadi darah dan daging kita. Yusannus sholatu anan nabi wassalamu alaih inda aklil arus. Setiap makan nasi sunat baca sholawat dan salam untuk Kanjeng Nabi. Setiap satu suapan sholawat satu penuh dengan nur Nabi Muhammad. Kalau orang yang penuh dengan nur Nabi Muhammad ya selalu membahagiakan hati Nabi, selalu didatangi Nabi, selalu dipantau, diawasi Kanjeng Nabi kemanapun dia pergi, dibimbing. Nabi itu intinya ya tidak pernah pilih kasih, tidak pernah menganaktirikan umat. Semua umatnya ingin dimasukkan surga. Karena sayangnya Nabi kepada umatnya sama seperti sayangnya orang tua kepada anaknya. Tidak ada ceritanya orang tua tega, anaknya dipukuli, anaknya disiksa. Kanjeng Nabi melihat umatnya disiksa di neraka, disiksa di alam kubur, Kanjeng Nabi itu nangis. Hati tidak mungkin tega. Ketika Nabi tidak tega melihat umatnya, melihat anaknya disiksa, maka pasti Nabi itu sujud kepada Allah, minta agar semua umatnya dimasukkan surga. La arda wa wahidun min ummati finnar. Karena Allah sangat sayang kepada Rasulullah SAW, meskipun apa yang diminta Kanjeng Nabi ini tidak cocok kepada Allah, tidak menyenangkan Allah, tetap mau dikabulkan karena kalah dengan rasa sayangnya. Sama seperti gini, seorang suami karena saking sayangnya kepada istri, istrinya minta sesuatu, dan sesuatu permintaan istri ini tidak cocok di hati suami. Mau ndak mau, suka ndak suka, tetap ingin dikabulkan. Karena suami sudah terlanjur sayang kepada istri. Allah pun demikian. Ketika Nabi sudah sujud nangis di hadapan Allah, minta agar umatnya dimasukkan surga semua tanpa terkecuali. Meskipun yang ahli ibadah maupun yang ahli maksiat, meskipun yang Islamnya KTP.
Ini Muhammad ini tidak pernah sholat kepada saya, tidak pernah ibadah kepada saya, tidak pernah puasa Ramadan, kok mau dimasukkan surga? Gimana? Tidak, pokoknya masukkan surga semua ya Allah. La arda wa wahidun min ummati finnar. Akhirnya Allah kabulkan permintaan Kanjeng Nabi, meskipun permintaannya tidak cocok kepada Allah. Karena apa? Karena kalah dengan rasa sayangnya Allah kepada Rasulullah. Sama seperti kalah rasa sayangnya suami kepada istri, meskipun permintaannya tidak cocok tetap dikabulkan. Kayak gitu. Jadi sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW sama seperti sayangnya seorang suami kepada istri. Sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sama seperti sayangnya orang tua terhadap anaknya. Makanya tidak pernah pilih kasih, tidak pernah dianaktirikan. Jangan gampang memvonis seorang ahli neraka. Belum tentu kita yang memvonis ini ya diterima ibadahnya oleh Allah kan. Mungkin ada guru saya, yaitu Syaukat Syirat Al-Maghfurlah. Beliau itu pernah menjumpai preman tobat. Akhirnya dia belajar naik ke masjid, ikut sholat jamaah. Terus diprovokasi sama orang, digembosi, ngapain sampean ini sholat di masjid, sampean kelakuannya gitu, nyolongan, jadi maling, sering mencuri. Nah mungkin diterima ibadahnya sama Allah. Diomongi gitu sama orang, akhirnya tersinggung. Preman yang baru belajar jadi orang baik ini, karena dia mau tobat, tersinggung. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan naik ke atas masjid. Dengar berita ini ke telinga Al-Maghfurlah Abdul Syaukat Syirat. Akhirnya orang ini dipanggil sama Yai. Kenapa kamu tidak naik ke masjid? Cerita, berapa cerita panjang. Itu katanya Ustadz itu ibadah saya tidak diterima Kiai. Akhirnya bilang ke Ustadz itu, salam dari saya. Bilang, belum tentu ibadahnya Ustadz itu diterima sama Allah. Apakah dia yang bisa nerima ibadah? Kan Allah. Yang bisa mengampuni dosa apakah dia? Yang nerima amal ibadah apakah Ustadz itu? Bilang, salam dari saya. Belum tentu ibadah jenengan juga diterima sama Allah. Dosa-dosanya jenengan diampuni oleh Allah. Bilang gitu. Akhirnya tetap preman ini karena sudah terlanjur bahasa bersumpah ya. Maksudnya tidak boleh bersumpah ke rumahnya Allah, itu tidak boleh kan. Tetap wajib dilanggar. Sudah kamu langgar sumpahnya, saya tanggung jawab di akhirat, katanya Yai Sokat. Sudah kamu naik masjid, tidak usah dihiraukan omongan Ustadz itu, katanya Kiai. Hanya dia tidak mau. Suatu saat, 1 bulan berikutnya ada pengumuman di masjid ya. Masjid butuh dana sumbangan. Akhirnya Kiai mau nyumbang 1 juta. Tapi Kiai tidak mau ngantarkan sendiri, agar orang ini yang ngantarkan. Dipanggil preman tadi ya, yang sudah tidak ke masjidan lagi, dipanggil lagi, dikasih uang. Kamu kerja apa sekarang? Jualan anu Kiai es ya. Cukup, masih kurang. Saya kasih uang ya. Dikasih uang 2 juta sama ibu buat kebutuhan anak istri kamu, buat modal usaha, jualan apa, cilok tak apa kan. Yang penting jangan jadi maling lagi, jangan jadi pencuri lagi. Kiai. Tapi gini, uangnya sudah kadung dikantongi sama ini ya, sama orang tersebut. Akhirnya terus yang kedua, saya ingin minta tolong ke kamu. Tak tolong apa Kiai? Tolong antarkan uang saya ini ke masjid, kasihkan ke Ustadz itu. Ini tujuan Kiai biar orang ini naik masjid lagi. Akhirnya sudah terlanjur menerima uang dari Kiai, mau menolak permintaan Kiai tidak enak. Mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa tetap berangkat. Akhirnya naik masjid melanggar sumpahnya. Itu sampai segitunya Kiai demi menjadikan orang lain itu baik sampai berkorban uang. Sampai suatu dia itu mati, sama-sama wafatnya sekarang. Maling ini terus wafat, mati husnul khotimah. Tapi sayang di perjalanan hidupnya ketika dia sudah betul-betul bertobat, anaknya hidup di luar itu, di Surabaya, mendengar berita orang tuanya tobat. Dari saking bahagianya ya, dari saking bahagianya dia belikan sarung untuk orang tuanya, belikan tasbih, sajadah, pakaian Islam untuk ibadah. Ibunya juga demikian, dibelikan mukna dan mau diumrohkan sama anaknya.
Baru anaknya pulang dapat 1 hari, polisi datang menangkap orang tuanya. Akhirnya si anak salah paham, dikira bapaknya pura-pura tobat. Padahal ada orang jahat yang mengungkit kesalahan orang ini lama. Baru dilaporkan ke polisi. Jadi masalah 2 tahun yang lalu dilaporkan, diproses, akhirnya ditangkap. Akhirnya anaknya mulai sejak itu tidak pernah pulang. Sampai orang tuanya meninggal dunia. Katanya Yai Losaka. Karena anaknya salah paham. Dikira bapaknya tetap taubatnya pura-pura. Padahal benar-benar taubat katanya. Akhirnya wadul ke kiai, ya sudah kamu yang sabar. Itu ujian orang yang baru bertobat. Diuji seperti itu sama. Nanti saya yang bilang dan yang menasihati anaknya jenengan. Nanti anak jenengan tidak usah mikiri anak wis ibadah, atau anaknya doakan supaya dapat hidayah. Sampai segitu. Jadi zaman sekarang ini banyak orang tua yang gampang nyalakan anak, dan sebaliknya banyak anak yang gampang nyalakan orang tua. Karena apa? Karena miskomunikasi. Akhirnya salah paham itu tadi. Hati-hati makanya. Banyak orang di sekitar kita yang ingin mengadu domba. Lanjut ya. Terus terusannya pesannya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang warok. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya rasa takut di dalam hati. Tidak mempunyai akal yang waras, orang yang tidak mempunyai pelindung atau tameng penghalang dari maksiat. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak warok. Warok itu apa? Warok itu menjaga diri dari terjerumus kepada yang haram, meninggalkan yang boleh karena takut terjerumus kepada yang haram, itu namanya warok. Ada hal yang hukumnya boleh, tapi dia tidak terlalu banyak menikmatinya karena takut terjerumus kepada yang haram, itu namanya warok. Orang itu makan kan boleh, tapi kekenyangan yang tidak boleh, haram kan kekenyangan. Kalau kenyang tidak apa-apa kan. Dia berhenti tidak meneruskan makan, padahal kan boleh. Karena takut terjerumus kepada yang haram, makanya menghindar, itu namanya warok. Jadi menjaga diri dari melakukan yang boleh karena takut terjerumus kepada yang haram, itu namanya warok. Beda dengan zuhud. Kalau zuhud itu bukan pas benci dunia secara total, bukan. Zuhud itu apa? Mengambil dunia sekadarnya. Ketika dunia ada, dia tidak bangga. Ketika dunia hilang, dia tidak susah. Itu namanya zuhud. Itu bedanya zuhud sama warok di situ. Jadi orang yang zuhud tidak harus orang fakir miskin. Orang kaya pun bisa jadi orang yang zuhud. Ketika semua dunia yang dia miliki tidak ada yang masuk ke dalam hati. Tanda-tandanya apa? Ketika punya dunia, dia tidak bangga, tidak terlalu bahagia. Ketika dunia hilang, di hatinya juga tidak terlalu susah. Biasa-biasa aja, itu namanya zuhud. Hati jadi orang zuhud tidak harus jadi fakir miskin. Itu bedanya warok sama zuhud. Wala ibadat liman la ilmalah. Tidak ada ibadah bagi orang yang tidak punya ilmu. Karena semua ibadah pasti butuh diilmui. Ibadah tanpa diilmui pasti tidak diterima. Al ibadah bila ilmin kasajar bila samarin. Ibadah tanpa ilmu sama seperti pepohonan tanpa buah. La tuqbal, tidak diterima. Misal kita ibadah asal-asalan ya, tidak tahu caranya wudhu yang sah, tidak tahu kalau pakai pakaian najis ini tidak sah, dipakai ibadahnya pakai pakaian najis, ibadahnya tidak wudhu, yang penting sholat, yang penting nyembah. Karena ibadahnya tidak diilmoni, akhirnya tidak sah. Makanya dikatakan ibadah tanpa ilmu itu tidak dianggap. Jadi semua ibadah pasti butuh ilmu. Orang nikah pun pasti butuh ilmu. Cara mengatur rumah tangga, cara hubungan yang benar, cara membuat anak, sebelumnya baca bismillah, melepas pakaian, kan diajari semua. Ada ilmunya semua. Orang makan pun sunatnya pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri makruh.
Kan sunatnya pakai tangan kanan. Ketika kita makan pakai tangan kanan, dalam hati niat ngikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah SAW kalau makan pakai tangan kanan. Yang pertama, dapat kesunatan pakai tangan kanan. Yang kedua, sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat kesunatan 2. Terus sebelum makan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dapat kesunatan 3. Ketika makan sambil baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, makan nasi. Sehabis makan baca alhamdulillah alladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwatin, dapat kesunatan 5. Jadi makannya ibadah terus. Karena apa? Karena diilmoni. Jadi semuanya itu butuh ilmu. Orang bisa punya ilmu kalau ngaji. Ngajilah kepada orang, ngaji yang pingin barokah manfaat, ngaji langsung kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa ngaji kepada Nabi Muhammad, maka ngaji kepada para sahabat. Kalau tidak bisa ngaji kepada para sahabat, ngaji kepada para tabi'in. Kalau tidak bisa ngaji kepada tabi'in, ngaji kepada tabi'in. Nah, makanya kita fikih saja, bab wudu, bab sholat, bab puasa Ramadan, semuanya ikut mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau ngaji kepada Imam Malik. Tabi'in. Imam Malik ngaji kepada sahabat Anas bin Malik, ayahnya sendiri. Sahabat Anas bin Malik ngaji kepada Rasulullah SAW. Jadi orang ikut madhab Syafi'i secara tidak langsung ikut ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Itu berarti sanadnya jelas. Sanadnya jelas. Jadi jangan menyepelekan ilmu meskipun kita sering mendengarnya. Dari 1 guru, 2 guru, 3 guru, 4 guru, ilmu yang diterangkan sama. Yang jelas dari sekian penyampaiannya pasti ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Yang ada tambahannya ya dicatat buat pengingat. Wala muru'ata liman la sodakotalah. Tidak punya harga diri bagi orang yang tidak mau sodako. Karena dengan kita bersodako, mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, mengangkat balak dari kita. Intu betu has fani'imma hiya. Intu betu sodakot fani'imma hiya. Wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul akum. Ketika kamu terang-terangan sodako, itu bagus. Ketika kamu sodakonya siri, samar-samar, terus kamu bagikan kepada fakir miskin tanpa bilang kepada orang yang disodako, ini namanya sodako siri. Itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sodako yang terang-terangan. Intu bedu sodakot fani'imma hiya wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara yuni nafa wa khairun lakum. Al-ayah. Surat apa itu? Baqarah tadi. Wala amana liman la sirrolah. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada keamanan bagi orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Ini yang biasa mulutnya gampang buka rahasia itu perempuan-perempuan, apalagi ngobrol nonggoan. Kalau punya istri jangan disuruh bertetangga. Katanya guru saya Mas Denawi Satullah, kalau punya istri itu jangan disuruh nonggoan, jangan disuruh bertetangga meskipun dengan sesama saudaranya sendiri. Karena apa? Bahaya kalau perempuan sama perempuan kumpul, ada aja yang diperbincangkan meskipun sambil petan-petanan. Sir-sir-siran, ngobrolin aibnya suami. Suami kamu gimana bentuknya? Panjang kurus besar. Oh, ada ya, anu agak belok ya. Kamu gimana gitu. Tanya rezeki, tanya jeripaya dan lain sebagainya. Perhatiannya gimana ya? Hanya perempuan kayak gitu, sesama perempuannya kumpul. Bahaya. Mending jangan disuruh bertetangga. Sopi. Misbah. Kayak gitu. Gampang sebar. Wala taubata liman la taufiqala wala sakha liman la haya'ala.
tidak ada tobat yang diterima bagi orang yang tidak diberi taufik oleh Allah. Di sini perlunya kita selalu minta pertolongan agar jalan hidup kita diarahkan ke jalan yang diridhoi Allah, agar hidup kita diberi kesempatan selalu bertobat. Makanya di Fatihah ya, setiap hari kita baca, Allah sudah ngajari kita doa ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya, tunjukkan kami yang imam, kami makmum, kami yang baca Fatihah, kami seluruh umat Nabi Muhammad, tunjukkan sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya para ulama, jalannya para nabi, jalannya para wali, jalannya para syuhada, siddiqin wasolihin. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat, bukan jalannya orang-orang Kristen, bukan jalannya al-maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah benci, orang Yahudi, orang musyrik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa Allah arahkan ke jalannya manusia? Kok bukan jalannya Allah? Ya Allah, berilah petunjuk kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya manusia yang sudah Allah beri kenikmatan. Kenapa kok lafadznya bukan siratullah, jalannya Allah? Kok siratal ladzina an'amta alaihim? Kenapa? Karena Allah itu Tuhan. Allah tidak tidur, Allah tidak makan, Allah tidak ngantuk, Allah tidak punya nafsu. Jadi tidak bisa ditiru kalau Allah. Tapi kalau siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya manusia yang telah Allah beri kenikmatan, bisa kita tiru. Kita punya guru-guru, saya siapa, Kiai ini, Habib ini. Karena beliau manusia sama seperti kita, manusia punya nafsu, juga diganggu setan, juga pernah maksiat, juga pernah ibadah. Bisa ditiru karena sesama manusianya. Itu rahasia daripada surat Fatihah. Kenapa ke Allah firmannya bukan siratullah, jalannya Allah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya manusia. Karena kalau manusia bisa ditiru, kalau Allah tidak bisa ditiru, karena Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah lapar. Itu rahasianya. Kita lanjut. Tidak ada kata-kata dermawan bagi orang yang tidak punya rasa malu, bukan bagi orang yang tidak punya kemaluan. Tidak punya rasa malu. Yang Allah beri rasa malu tinggi itu cuma kaum wanita. Kalau laki-laki rasa malunya dikit. Kalau wanita ini, apalagi yang perawan-perawan, itu malunya sangat besar. Kalau yang sudah bolong-bolong itu malunya sudah berkurang. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat sudah dekat kalau sudah kaum wanita sudah berkurang rasa malunya. Banyak yang membuka aurat, banyak yang terang-terangan maksiat, ya. Banyak yang tidak pakai jilbab, ya. Itu tanda-tanda sudah kiamat dekat. Ketika rasa malunya sudah sedikit mulai berkurang. Tidak ada kata-kata dermawan bagi orang yang tidak punya rasa malu. Karena semua orang yang dermawan pasti malu kepada Allah. Dia dikasih uang, Allah. Dia dikasih makanan, Allah. Dia dikasih pakaian, Allah. Dia dikasih tenaga, Allah. Nanti kalau tidak disumbangkan, tidak dipersembahkan untuk orang lain yang butuh pertolongan, ini berarti tidak dermawan. Semua orang dermawan karena di dalam hatinya punya rasa malu kepada Allah. Yang terakhir ya, pembahasan yang paling terakhir ya. Ini sudah 40 menit. Man lam yakun wari'an anil ma'asi, barang siapa yang tidak melindungi diri dari berbuat maksiat, barang siapa yang tidak punya sifat wara, fabatnul ardi khairun lahu min dhuhriha, maka perut bumi lebih baik bagi dia daripada persadanya. Lebih baik dia mati dikubur di dalam perut bumi daripada dia hidup di atas bumi. Itu maksudnya. Ini sangat majas sekali sabdanya Rasulullah SAW. Fabatnul ardi khairun min dhuhriya. Fabatnul ardi khairun lahu min dhuhriya. Li'annahu la imana fi qalbi. Orang yang tidak bisa melindungi diri dari maksiat, maka perut bumi lebih utama bagi dia daripada dasar bumi, daripada
atas bumi. Dia mati lebih baik daripada hidup di atas bumi. Karena apa? Karena tidak ada iman di dalam hatinya. Jadi setiap kita terjerumus ke dalam jurang maksiat, maka jangan lupa tobat, jangan lupa istighfar setiap hari. Jangan hanya istighfar sesudah sholat. Setiap kita diingatkan tentang dosa kita di masa lalu, segera istighfar, hapus seketika itu juga. Sodakoi, innal hasanat yudhibnas sayiat. Semua amal baik bisa melebur amal jelek. Hasanat ini di Al-Quran ulama tafsir beda-beda. Ada yang dimaksud kebaikan yang bisa melebur maksiat itu, ada yang bilang sholat, ada yang bilang sodaqoh, dan lain sebagainya. Ya semampunya. Ada yang bilang istighfar, ada yang bilang tobat. Ya aliyu aslul warok talkur haram wa ma harramallah wa ra'sul karam fitarkil ma'asi. Pokok daripada kewaroan adalah meninggalkan yang haram dan yang diharamkan Allah. Pokok daripada kemuliaan adalah dengan meninggalkan maksiat kepada Allah. Hati semua manusia, meskipun yang jadi waliullah itu pernah maksiat, pernah berdosa kepada Allah. Jadi jangan putus asa, jangan sampai pesimis. Saya sudah terlanjur kotor, terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Sudah terlanjur jadi orang jelek, ya mesisan jelek, jangan sampai seperti itu. Tetap berupaya untuk tobat semampunya. Berupaya untuk menghapus dosa semampunya tiap hari. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena Allah Maha menghapus semua kesalahan. Bisa Allah jernihkan sama seperti jernihnya pakaian putih yang kotor, kemudian dicuci bersih. Hati pun ketika dicuci setiap hari ya bersih pastinya. Nah, di antara doa yang dipersembahkan untuk orang yang mati itu, wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Bersihkanlah kotoran dosanya mayit ya Allah, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotorannya, dari kumannya. Ya aliyu inna rajula la yablughu bil khuluqil hasan darajata shaim al-qaim al-mughazi fi sabilillah. Wahai Ali, seseorang bisa sampai ke derajatnya orang yang ahli puasa di sepanjang siangnya, derajatnya orang yang ahli ibadah di sepanjang malamnya, derajatnya orang perang di dalam membela agama Allah di sepanjang hidupnya. Orang bisa mendapatkan derajatnya ahli puasa, derajatnya ahli ibadah di malam hari, dan derajatnya ahli perang di sepanjang hidupnya. Itu dengan cara apa? Bil husnil khuluq, dengan khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik. Akhlak itu apa? Tempatnya di mana? Di hati. Ketika hatinya punya rasa malu kepada Allah, berarti orang yang berakhlak. Ketika hatinya punya rasa malu. Berarti belajar itu setiap sholat merasa dilihat Allah. Setiap mau sodako merasa dirinya dikasih rizki Allah. Setiap mau makan merasa makanan yang mau disantap ini Allah yang ngasih rizki. Sesudah dimakan Allah yang mengenyangkan perut. Semuanya nisbat kepada Allah. Belajar seperti itu pelan-pelan. Namanya orang belajar ya tidak langsung bisa. Jadi untuk mempertebal iman dan ketakwaan hati kita ya harus dilatih setiap hari. Harus latihan. Jangan sampai gampang nyalakan orang lain. Jangan sampai gampang menilai atau memvonis orang lain derajatnya lebih rendah dari kita. Belajar mempersatukan umat, belajar membuat orang lain akur, rukun. Belajar menilai dirinya lebih jelek dari orang yang ada di depannya. Mending orang itu ahli ibadah, ahli baca Al-Quran, ahli sholat, ahli puasa daripada saya tidak pernah puasa. Puasanya cuma Ramadan saja, ibadahnya cuma sholat fardu saja, tarawih pun ya bolong-bolong ya. Harus selalu menilai dirinya lebih jelek dari orang-orang yang di sekitarnya. Jangan sampai merasa bangga dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Karena semua orang yang bisa sempat ibadah karena daya dan kekuatan Allah. Allah yang mengarahkannya. Semoga kita semua dan semoga seluruh kerabat dan sahabat kita
selalu jalan hidupnya diatur oleh Allah ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan-jalan yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dihapus semua kesalahannya, diangkat derajatnya dunia sampai akhirat menjadi hamba Allah yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah, mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat setelah dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di surganya Allah, diselamatkan dari siksa kubur, siksa api neraka, diselamatkan dari fitnah, ujian cobaan di saat masih hidup, di saat sudah meninggal dunia, dibentengi, diselamatkan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya. Ala hadiniyat wa ala kulniyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholeh bijai nabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Bisri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tubuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.